Shalom Aleichem, selamat bertemu buat guru-guru sekolah minggu. Video ini Joy Hill buat untuk menjadi salah satu bahan referensi mengajar sekolah minggu. Tentunya di luar sana masih banyak referensi yang lain, dan tugas guru-guru sekolah minggu untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya sebelum menyampaikan pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu yang dilayani. Video ini menjadi video kedua Joy Hill untuk sesi bahan ajar. Semoga bisa berguna buat guru-guru sekolah minggu. Untuk video kedua di sesi bahan ajar, kita akan mempersiapkan bahan ajar hari Pentakosta. Joy Hill mempersiapkan video ini untuk mengajar anak balita dan anak kecil. Untuk bacaan Alkitabnya, kita bagi dua. Ada bahan untuk guru dan ada bacaan Alkitab di kelas. Karena ini adalah bahan untuk anak balita dan anak kecil, jadi bahan bacaan di kelas kita tidak menggunakan bacaan keseluruhan, tapi dipilih beberapa ayat saja yang sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Berhubung masa konsentrasi anak balita dan anak kecil tidak terlalu lama, kita bercerita dulu dan ditutup dengan membaca beberapa ayat yang dipilih sebagai bacaan di kelas. Di akhir cerita, kita mengingatkan orang tua untuk membacakan ayat selengkapnya di rumah bagi anak-anak yang belum bisa membaca. Dan bagi yang bisa membaca, diingatkan untuk membaca sendiri ayat selengkapnya. Bahan guru untuk hari Pentakosta adalah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 dan bacaan di kelas adalah ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tuhan menepati janjinya akan menjadi pokok cerita kita di hari Pentakosta. Tujuan yang ingin kita capai adalah anak bersukacita karena Tuhan menepati janjinya. Sedikit gambaran tentang latar belakang di seputar hari Pentakosta. Dalam tradisi Yahudi sesuai dengan perintah Tuhan dalam Keluaran pasal 34 ayat 22 disebutkan bahwa bangsa Israel harus merayakan hari raya Syafuot atau hari raya minggu-minggu, yang mana dirayakan 50 hari seperti yang ditulis di dalam Imamat pasal 23 ayat 15 sampai 16. Sehingga puncaknya disebut sebagai hari Pentakosta. Ini bersesuaian dengan penamaan Kristiani karena bertepatan dengan hari ke-50 setelah hari kebangkitan Yesus Kristus. Syafuot yang berpuncak pada Pentakosta adalah hari raya Yahudi dengan multi perayaan. Yang pertama adalah peringatan pemberian hukum kepada Musa di Gunung Sinai. Dan yang kedua, ucapan syukur panen termasuk persembahan buah sulung. Pusat perayaan orang Yahudi adalah Bait Allah di Yerusalem dan hanya di Yerusalem. Sehingga mengharuskan orang Yahudi dari berbagai daerah dan negara datang ke Yerusalem pada hari Pentakosta. Disebutkan di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 dan 11 bahwa akibat perayaan Pentakosta, Yerusalem dipadati oleh orang Yahudi dari berbagai bangsa. Bahkan bukan orang Yahudi secara biologis saja, tapi dari orang berbangsa non-Yahudi, tapi menjadi penganut agama Yahudi atau disebut proselit. Karena Syafuot adalah salah satu hari raya yang mengharuskan pertemuan kudus yang hanya bisa dilakukan oleh orang Yahudi di Bait Allah Yerusalem. Di sini kita bisa melihat bagaimana rancangan Allah begitu indah menjadikan Yerusalem di hari Pentakosta sebagai panggung orkestrasi pencurahan Roh Kudus, menjadikan Injil dapat didengarkan oleh orang dari berbagai bangsa. Kembali kepada tujuan yang akan disampaikan kepada anak-anak,
yaitu bagaimana anak-anak bersuka cita karena Tuhan menepati janjinya. Cerita dapat dibuka dengan suasana penuh persekutuan dalam ketekunan doa murid-murid dalam menanti janji Tuhan Yesus. Ketertarikan anak-anak untuk masuk ke dalam cerita dapat digugah melalui hal-hal ajaib yang terjadi di seputar hari Pentakosta. Misalnya dapat dipancing melalui perkataan Yohanes Pembaptis bahwa Tuhan Yesus akan membaptis pengikutnya dengan Roh Kudus dan api. Kita bisa melemparkan pertanyaan kepada anak-anak, apakah ada api waktu Roh Kudus dicurahkan? Menampilkan hal-hal ajaib dalam cerita adalah hal yang sangat menarik bagi anak usia balita dan anak kecil. Frasa yang dapat diulang pada beberapa tempat dalam cerita adalah Tuhan Yesus menepati janjinya. Mengapa Joy Hill selalu menyarankan untuk meng-create sebuah frasa yang dapat diulang pada beberapa tempat dalam cerita? Karena ini adalah salah satu teknik bercerita untuk menekankan tujuan bercerita. Sukacita ketika Tuhan Yesus menepati janjinya dapat digugah diantaranya karena akhirnya Tuhan Yesus telah menjawab penantian para murid. Juga dengan kuasa yang dilakukan para murid ketika janji itu telah ditepati, dan anak-anak juga menjadi bagian yang menerima Roh Kudus. Berkaitan dengan Roh Kudus, berikan juga penekanan bahwa Roh Kudus adalah Roh Tuhan Yesus sendiri, sehingga anak mengerti bahwa penyertaan Roh Kudus dapat disamakan dengan penyertaan Tuhan Yesus. Selain itu akan memperkenalkan ketritunggalan kepada anak secara tidak langsung. Selanjutnya setelah pembacaan Alkitab, ingatkan lagi tentang hari ke-40 yaitu kenaikan Tuhan Yesus, ditambah 10 hari ketika Roh Kudus dicurahkan, sehingga genap 50 hari dihitung dari hari kebangkitan Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi alasan penyebutan Pentakosta oleh pengikut Kristus untuk hari pencurahan Roh Kudus. Saatnya kita masuk ke dalam cerita. Selamat mengikuti ya. Kalau ada masukan atau tanggapan boleh ditambahkan di kolom komentar. Shalom. Murid-murid Tuhan Yesus setia berkumpul dan berdoa bersama dalam sebuah rumah. Mereka menanti janji Tuhan Yesus. Ada yang masih ingat apa janji Tuhan Yesus? Ya, Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus sendiri. Yohanes Pembaptis juga pernah berkata bahwa Tuhan Yesus akan membaptis pengikutnya dengan Roh Kudus dan api. Wah, Roh Kudus dan api? Kapankah Tuhan Yesus akan menepati janjinya? Apakah ada api waktu Roh Kudus datang? Mau tahu apakah ada api waktu Roh Kudus datang? Semuanya tenang, dengarkan baik-baik, begini ceritanya. Waktu itu Yerusalem sedang ramai. Akan ada hari raya besar yaitu Pentakosta. Sehingga orang Yahudi dari berbagai negara harus datang ke Yerusalem merayakannya. Dan waktu itu tibalah hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Hari Pentakosta pun tiba di hari itu. Di hari itu tiba-tiba terdengar suara seperti bunyi angin topan yang keras di tempat murid-murid berkumpul. Orang banyak di Yerusalem mulai mendekati tempat murid-murid berkumpul. Mereka penasaran dengan bunyi yang seperti angin keras itu. Dan tiba-tiba sesuatu yang ajaib terjadi di rumah tempat murid-murid berkumpul. Muncul lidah-lidah api di dalam rumah tempat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Lidah-lidah api itu hinggap pada masing-masing murid Tuhan Yesus.
Tapi lidah-lidah api itu tidak membakar murid-murid. Wah, ternyata itulah arti dari perkataan Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus sudah menepati janjinya. Tuhan Yesus membaptis murid-muridnya dengan Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan Yesus sendiri. Dan sebagai tandanya, lidah-lidah api yang hinggap di masing-masing murid Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Tuhan Yesus sudah menepati janjinya. Karena Roh Kudus, murid-murid memiliki kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Dulu mereka takut waktu Tuhan Yesus disalib. Tapi sekarang mereka berani dan dengan senang hati memberitakan tentang Tuhan Yesus. Orang banyak yang mendengar murid-murid Tuhan Yesus menjadi heran. Kata mereka, kok bisa ya kita mendengar orang-orang Galilea ini berbicara dalam bahasa kita semua, padahal kita berasal dari negara yang berbeda-beda. Bukan itu saja, dengan Roh Kudus, murid-murid banyak sekali melakukan hal-hal ajaib selama memberitakan Injil. Seperti menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seorang yang bernama Paulus, yang dulunya mau membunuh semua pengikut Tuhan Yesus, akhirnya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dengan Roh Kudus, Paulus juga melakukan hal-hal ajaib, seperti menyembuhkan orang sakit, dan menghidupkan orang mati dalam nama Tuhan Yesus. Itu semua adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sudah menepati janjinya untuk selalu menyertai semua orang yang percaya kepadanya, termasuk kita juga. Demikian cerita kita, dan cerita kita benar-benar terjadi karena ditulis di dalam Alkitab, di kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Tapi sekarang kita akan membaca ayat 1-4 saja. Nanti kalau sampai di rumah, ingatkan orang tua untuk membacakan cerita selengkapnya ya. Bagi yang sudah membaca, boleh membaca sendiri cerita selengkapnya. Amin.